Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita coba membahas tentang doa. Mungkin ada di antara sahabat yang merasa bahwa sudah sekian lama berdoa kepada Allah, akan tetapi kok sepertinya doanya ini belum juga terkabulkan. Apa gerangan? Penyebabnya? Nah, kita coba akan cari jawaban untuk masalah ini dari sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad-Dawa halaman 9. Nah, beliau mengatakan begini tentang doa ini. Wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlubi. Nah, kata beliau, demikian pula halnya doa. Sesungguhnya doa itu termasuk di antara sebab paling kuat. Sebab paling kuat, sebab dengan kata lain adalah usaha. Jadi usaha paling kuat yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam menolak sesuatu yang tidak diinginkan atau meraih sesuatu yang dicari, yang diharapkan. Nah, walakin qad yatakhallafu anhu atharu. Akan tetapi, kata beliau, terkadang bekas dampak dari doa ini terkadang terlambat. Dengan kata lain, tidak sesuai dikabulkannya pada waktu yang dikehendaki oleh orang yang berdoa. Kenapa? Ada 3 sebab yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi minal udwan. Sebab pertama, kemungkinannya ijabah doa itu terlambat atau bahkan tidak dikabulkan adalah karena lemahnya doa itu sendiri, sebab di dalam doanya mengandung sesuatu yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai, yaitu ada unsur permusuhan. Maka hati-hati, tidak boleh kita berdoa kepada Allah memohon agar seseorang yang menjadi misalnya pesaing dalam bisnis kita dihancurkan. Nggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh ada unsur permusuhan, apalagi sampai memutuskan silaturahim. Nah, ada persengketaan dengan saudara lalu mengangkat tangan berdoa, ya Allah, hancurkan saudara saya. Jangan. Tidak akan dikabulkan doa semacam itu. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi 'alaihi waqtad du'a. Atau yang kedua, boleh jadi banyak di antara kita yang dalam kondisi seperti ini sebetulnya. Atau sebab keterlambatan dikabulkannya doa yang kedua adalah dikarenakan lemahnya hati. Hatinya tidak menghadap kepada Allah, tidak fokus saat berdoa. Lisannya memang fasih mengucapkan kalimah-kalimah doa, tapi hatinya lalai. Yang diingat bukan Allah. Ya Allah, jangan-jangan banyak di antara kita yang seperti itu. Fasih lisannya melafalkan doa-doa karena hafal. Tapi hatinya
Jangankan hadir mengingat Allah, bahkan apa yang dia minta dalam doanya pun kadang-kadang nggak paham kita. Minta apa ini? Nah, ini yang jangan sampai terjadi, kita berdoa seperti itu. Karena itulah satu hal yang dapat menjadikan sebab doa kita terlambat untuk dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Keterlambatan ini bisa saja di dunia tetap diberikan tetapi terlambat, atau bahkan ditunda sampai di akhirat. Tapi tidak ada doa yang sia-sia. Yakinlah itu. Nah, maka beliau mengibaratkan nih, orang yang berdoa dalam keadaan hatinya lemah tadi, tidak fokus, tidak hadir hatinya kepada Allah, tidak menghadap saat berdoa itu, diibaratkan seperti busur yang senarnya itu lemah sekali. Maka saat kita melepaskan anak panah dengan menggunakan busur seperti itu, pastinya anak panah yang akan keluar melesat dari busur itu tidak akan melesat, tidak akan bisa lepas dengan cepat. Tetapi ya alon-alon, lambat. Karena apa? Busurnya kendor. Seperti itulah beliau mengibaratkan doa yang dipanjatkan tetapi hatinya kosong, hatinya lalai. Atau yang ketiga, wa imma lihusulil mani' minal ijabah, atau karena adanya sesuatu yang menghalangi untuk diijabah doa itu. Apa itu? Min aklil haram, berupa memakan sesuatu yang haram, atau wazzulmi, berbuat zalim. Termasuk berbuat maksiat adalah kezaliman, serta diselimutinya hati, tertutupnya hati dengan pengaruh maksiat dan dosa. Hari-harinya disibukkan dengan lalai, senda gurau, main-main, tidak pernah fokus untuk ibadah. Maka orang yang demikian, apalagi kalau sampai pada tingkat berani memakan yang haram, jangan harap doanya akan dikabulkan. Fa'anna yustajabulah. Dalam hadis lain Nabi katakan, bagaimana mungkin doanya akan dijabah. Ini dasar lainnya dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal ini. Rasul mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan meyakini akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima satu doa pun dari hati yang lalai. Yuk, mari kita perbaiki doa kita. Jangan sampai tiga hal ini ada dalam diri kita, yaitu yang pertama tadi, jangan sampai dalam isi doa yang kita panjatkan ada unsur permusuhan atau memutus tali silaturahim. Yang kedua, pusatkan hati saat berdoa, hadirkan hati, ingat dan bahkan pahami apa yang kita minta. Dan yang ketiga, jauhi maksiat dan bahkan jauhi yang haram, baik dalam makanan, pakaian ataupun lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingannya kepada kita. Semoga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.